Hai, perkenalkan nama saya Intan Morong dari kelas 10 IPA 1 dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai alkulturasi kebudayaan di masa masuknya Hindu-Buddha di Indonesia beserta peninggalan-peninggalan Hindu-Buddha yang masih ada hingga saat ini. Agama Hindu-Buddha ke Indonesia sudah berlangsung sejak berabad-abad lalu. Tetapi pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha masih dapat dirasakan hingga sekarang ini oleh masyarakat. Ada yang masih dijalankan hingga kini. Banyak pengaruh Hindu-Buddha yang juga dipelajari oleh masyarakat. Masuknya kebudayaan dan agama Hindu-Buddha juga menyebabkan alkulturasi dengan kebudayaan lokal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), alkulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Berikut pengaruh Hindu-Buddha di masyarakat Indonesia. Yang pertama, seni bangunan arsitektur. Salah satu bentuk peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah seni bangunan. Dalam buku Kehidupan Masyarakat pada Masa Praksara, Masa Hindu-Buddha dan Masa Islam 2019, karya Sri Woro Setyaningsih, perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia telah membawa pengaruh besar dalam berbagai karya seni, kerajinan, maupun bangunan. Salah satu hasil karya adalah candi. Bagi Hindu dan Buddha, candi memiliki fungsi yang berbeda. Bagi candi bercorak Hindu memiliki fungsi sebagai makam, sementara candi bercorak Buddha memiliki fungsi sebagai tempat pemujaan atau peribadatan. Contoh candi bercorak Hindu adalah Candi Prambanan dan candi bercorak Buddha adalah Candi Borobudur. Seni berkembang cukup maju karena profesi ini juga dibutuhkan di masyarakat. Pengaruh Hindu-Buddha kemudian diimbangi dengan berbagai peninggalan yang bercorak kebudayaan tersebut. Peninggalan yang berupa artefak maupun tekstual, baik yang utuh maupun tidak, telah meyakinkan bahwa pengaruh Hindu-Buddha pernah menancap sangat erat di Indonesia. Yang kedua, aksara dan sastra. Pada pengaruh aksara dan sastra, orang-orang Indonesia mengenal bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Tidak hanya mengenal tapi juga membaca dan menulis. Itu membuat bahasa dan perkembangan dalam seni sastra. Bahkan masa aksara merupakan masa yang menunjukkan dimulainya masyarakat Indonesia mengenal tulisan. Pada masa Hindu-Buddha, seni sastra berkembang seperti cerita Mahabharata dan Ramayana. Bahkan ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Sanskerta. Seperti Sanskerta dari Silambara, harta dari arta, atau gembala dari kopala. Meskipun tulisan pada mulanya adalah tulisan dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang berasal dari India. Melalui tulisan, segala sesuatu yang berkenaan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan dapat diketahui oleh masyarakat, terutama para pimpinan di daerah, sehingga informasi menjadi lebih dipercaya dan tidak mudah dilupakan. Sistem pemerintahan sebelum masuknya Hindu-Buddha. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Sebelum masuknya Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia belum mengenal sistem pemerintah. Semula pemimpin adalah kepala suku, setelah Hindu-Buddha pemimpinnya adalah raja. Masuknya Hindu-Buddha membawa pengaruh terhadap terbentuknya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Dilansir situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam sistem pemerintahan terjadi pergeseran konsep, kekuasaan, dan politik. Dari awal model kesukuan dan hidup berkelompok, kemudian berkembang menjadi konsep kemaharajaan dengan segala aturan dan keyakinan yang melekat padanya. Berbagai nama dan gelar dan jabatan yang berbau India dikembangkan oleh masyarakat Hindu-Buddha. Dengan konsep Dewa Raja yang dianut lebih efektif untuk membangun sebuah kemaharajaan yang mendasarkan kekuasaan mutlak pada diri raja. Yang keempat, perdagangan.
Dalam dunia perdagangan, pada masa Hindu-Buddha sudah menggunakan mata uang yang diciptakan di negara sendiri. Sehingga transaksi jual-beli menjadi praktis baik untuk perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Karena sebelumnya transaksi masih bersifat barter, kelemahan sistem barter adalah tidak semua barang yang ditukar belum tentu diperlukan oleh orang lain dan tidak memiliki standar angkut baku. Yang kelima, sistem kalender, penanggalan. Dalam perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia, memiliki perhitungan kalender yang disebut kalender Saka. Perhitungan pada kalender Saka pada tahun Saka terdiri atas 365 hari. Pada sistem kalender dalam masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan seperti upacara keagamaan. Yang keenam, sistem kepercayaan. Sebelum ajaran Hindu-Buddha datang, masyarakat Indonesia menganut kepercayaan animisme, memuja roh nenek moyang, dan dinamisme kekuatan gaib benda-benda. Setelah Hindu-Buddha datang, masyarakat Indonesia banyak yang belajar ajaran Hindu-Buddha. Agama Hindu maupun Buddha telah mempertegas nilai-nilai moral yang dimiliki bangsa Indonesia sebelumnya. Itulah alkulturasi masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, dan berikut adalah peninggalan-peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia yang masih ada hingga saat ini. Yang pertama, prasasti atau batu tertulis. Yang kedua, candi. Yang ketiga, arca atau patung. Dan yang terakhir adalah kitab. Demikian penjelasan saya mengenai alkulturasi di masa masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, serta peninggalan-peninggalan Hindu-Buddha yang masih ada hingga saat ini. Semoga video saya ini bermanfaat. Terima kasih.